Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Diharapkan baik ya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan artinya kalian akan mendapatkan ilmu baru yang sangat bermanfaat. Saya Ayu Cynthia dengan rekan-rekan saya lainnya dari kelompok 2 manajemen resiko akan membahas tentang laporan manajemen resiko dari usaha Sasagun Anti Jabir by Si Hutur-Hutur. Nah, teman-teman pernah nggak sih berpikir bahwa usaha dari mulai yang kecil hingga yang besar itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Tidak pandang usaha itu besar atau kecilnya. Dan bagaimana sih para pelaku usaha tersebut menghadapi risiko-risiko yang ada hingga bisa bertahan? Nah, di video kali ini kami dari kelompok 2 ingin membahas serta menganalisis resiko-resiko yang ada di usaha Sasagun tersebut dan bagaimana sih pelaku usaha tersebut itu bisa menghadapinya. Berikut adalah videonya. Simak sampai habis. Bye-bye. Nah, sebelum lanjut lebih dalam terkait resiko-resiko apa saja yang ada pada usaha Sasagun, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa itu usaha Sasagun, produk apa yang dihasilkan, visi misi dan lain sebagainya. Jadi, usaha ini bernama Sasagun Anti Jabir by Si Hutur-Hutar yang didirikan oleh Irfan Saragih pada tahun 2019 dengan tujuan untuk melestarikan kuliner khas Batak. Sasagun, makanan khas Batak berbahan dasar tepung beras dan kelapa, semakin jarang dikenal generasi muda sehingga pemilik merasa perlu menghadirkannya kembali dengan kemasan dan konsep yang lebih modern. Nama unik Anti Jabir dipilih sebagai strategi branding, diambil dari bahasa Batak yang berarti orang suka bergosip, sehingga nama ini mudah diingat sekaligus menarik perhatian pasar. Seiring berkembangnya usaha dari Pematang Siantar ke Medan, strategi pemasaran berbasis media sosial khususnya TikTok Live berhasil memperluas jangkauan konsumen. Sistem pre-order dengan metode just in time diterapkan agar produksi sesuai permintaan, menjaga kesegaran bahan, dan mengurangi pemborosan. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu, persaingan, hingga produk ditiru kompetitor, Sasagun Anti Jabir tetap bertahan dengan mengandalkan kualitas rasa autentik. Inovasi pemasaran dan dedikasi pemilik dalam menjadikan Sasagun sebagai kuliner khas yang dikenal lebih luas. Adapun visi dari usaha ini sendiri yaitu melestarikan budaya Batak melalui kuliner khas Sasagun agar dikenal luas, tidak hanya oleh masyarakat Batak tetapi juga masyarakat umum, bahkan menjadi ikon kuliner khas Sumatera Utara seperti Bika Ambon. Sementara misinya sendiri antara lain, pertama, menghasilkan Sasagun dengan kualitas terbaik melalui bahan segar dan resep autentik. Kedua, menerapkan sistem produksi yang efisien yaitu just in time dan pre-order untuk menjaga kualitas dan menghindari pemborosan. Ketiga, mengembangkan strategi pemasaran kreatif berbasis media sosial agar menjangkau pasar yang lebih luas. Keempat, menjaga keunikan branding dan identitas usaha agar tetap berbeda dari kompetitor. Dan yang terakhir, mengedepankan nilai budaya sekaligus menjadikan usaha ini sebagai sarana pembelajaran kewirausahaan. Yang pertama kali kami analisis yaitu resiko operasional, di mana resiko ini yaitu lonjakan permintaan tidak sebanding dengan kapasitas produksi. Jadi, risikonya yang pertama, sasaran. Nah, dalam sasaran ini yaitu menjaga kelancaran proses produksi dan distribusi. Terus, apa yang mungkin terjadi pada risiko ini? Pada risiko ini yang mungkin terjadi yaitu keterlambatan pengiriman produk. Selanjutnya, penyebab terjadinya. Nah, apa sih penyebab risiko ini terjadi? Yang pertama yaitu produksi masih dilakukan manual dan terbatas hanya oleh pemilik ownernya sendiri. Yang kedua, tidak ada buffer stok karena sistem just in time dan pre-order. Terus
Kapan ini risikonya bisa terjadi? Nah, risikonya bisa terjadi yaitu saat periode promosi besar atau permintaan mendadak tinggi. Bagaimana sih deskripsi konsekuensi risiko operasional ini? Yang pertama, konsumen kecewa akibat keterlambatan pengiriman. Yang kedua, beban kerja meningkat. Yang ketiga, kepercayaan konsumen menurun dan loyalitas sulit dipertahankan. Dari hasil wawancara kami dengan pelaku usahanya sendiri, menunjukkan bahwa pengukuran risiko ini itu bisa dikategorikan tingkat konsekuensi atau dampaknya itu tinggi, tingkat kemungkinan terjadi itu sedang, dan level resikonya itu tinggi. Serta tingkat prioritas itu tinggi. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan risiko. Pada risiko operasional, pengelolaannya adalah pengendalian risiko, di mana cara ini yaitu tambah tenaga kerja, buat sistem antrian order, dan rencana produksi saat promo untuk menjaga alur distribusi. Halo semuanya, kali ini saya Amanda Agustin akan membahas tentang risiko kepatuhan pada usaha Sasagun Anti Jabir by Sihutur Huta. Risiko ini muncul karena usaha belum memiliki izin resmi atau sertifikasi seperti PIRT maupun halal. Selanjutnya, saya Amanda Agustin akan membahas sasarannya, yaitu legalitas dan kepatuhan usaha. Jadi izin resmi ini penting agar produk Sasagun Anti Jabir lebih diakui dan dipercaya oleh konsumen. Kemudian saya akan membahas apa yang mungkin terjadi jika izin belum ada. Akibatnya, usaha akan sulit masuk ke pasar modern seperti supermarket. Selanjutnya, saya akan membahas kapan risiko ini bisa terjadi. Umumnya, saat usaha ingin ekspansi ke pasar modern, legalitas usaha menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Kemudian, saya akan membahas penyebab terjadinya risiko ini. Yang pertama yaitu pemilik usaha lebih fokus pada pemasaran. Yang kedua, proses pengajuan izin dianggap rumit. Dan yang ketiga, minimnya pengetahuan tentang tata cara perizinan resmi. Jadi bisa disimpulkan bahwa bagi Sasagun Anti Jabir ini sangat penting untuk segera mengurus izin resmi agar usaha bisa lebih mudah berkembang, dipercaya konsumen, dan serta masuk pasar modern. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi konsekuensi risiko. Kalau usaha Sasagun Anti Jabir by Sihutur Huta belum punya izin resmi atau sertifikasi, dampaknya pasti cukup akan serius. Konsekuensi yang pertama yaitu produk tidak bisa menembus pasar modern atau supermarket besar. Jadi meskipun rasanya enak, kualitasnya bagus, tanpa legalitas, pintu menuju pasar besar akan tertutup rapat. Artinya peluang untuk dikenal lebih luas jadi terhambat. Yang kedua yaitu konsekuensinya sanksi hukum dan pembatasan distribusi. Bayangkan kalau tetap jalan tanpa izin, usaha bisa terkena masalah hukum, bahkan distribusi produk bisa dibatasi. Ini tentu akan merugikan dan membuat usaha sulit berkembang. Yang ketiga yaitu konsekuensi hilangnya peluang ekspansi. Jadi bukan hanya sebatas tidak bisa masuk ke pasar modern, tapi kesempatan untuk memperluas jaringan dan membawa usaha naik level pun bisa hilang begitu saja. Selanjutnya kita masuk ke penilaian tingkat risiko kepatuhan pada usaha Sasagun Anti Jabir by Sihutur Huta. Kalau kita lihat, tingkat konsekuensinya atau dampaknya dinilai tinggi. Artinya kalau usaha tidak punya izin resmi, akibatnya bisa serius. Mulai dari tidak bisa masuk pasar modern, sampai terhambatnya perkembangan usaha. Kemudian, tingkat kemungkinan terjadi dinilai sedang. Maksudnya, risiko ini tidak selalu terjadi setiap saat, tapi kemungkinan besar akan muncul kalau usaha mau ekspansi ke pasar yang lebih luas. Kalau digabungkan, hasilnya adalah level risiko tinggi. Jadi, ini benar-benar harus jadi perhatian utama. Karena itu, tingkat prioritasnya juga tinggi, khususnya pada aspek kepatuhan. Maka, cara terbaik dalam pengelolaan risiko ini adalah dengan melakukan penghindaran risiko, yaitu jangan sampai usaha dibiarkan berjalan tanpa izin. Untuk itu, ada beberapa tindakan penanganan risiko yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, segera mengurus PIRT dan sertifikasi halal. Dan yang kedua, mengikuti pelatihan UMKM dan menambah wawasan tentang legalitas dan pengembangan usaha. Dan yang ketiga, yaitu konsultasi dengan dinas terkait, supaya proses perizinan lebih jelas dan terarah. Dengan langkah-langkah ini, risiko kepatuhan bisa dihindari dan usaha Sasagun Anti Jabir akan punya peluang besar untuk berkembang di pasar modern.
Selanjutnya saya akan membahas risiko kecurangan pada usaha sesagun anti jabir by Sihutur Huta. Risiko ini bisa terjadi kalau ada pesaing yang meniru produk maupun identitas brand sesagun anti jabir tanpa izin. Dampaknya tentu sangat besar karena bisa mengganggu keamanan usaha dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Apa yang mungkin terjadi? Pesaing bisa saja menyalahi produk khas sesagun, bahkan memakai nama merek yang mirip. Kapan hal ini bisa terjadi? Biasanya saat sesagun anti jabir semakin dikenal luas dan mulai menarik perhatian besar. Ada beberapa penyebab kenapa risiko kecurangan ini bisa muncul, yaitu legalitas merek belum menjadikan prioritas, proses pengurusan izin dianggap ribet dan mahal sehingga sering ditunda, kurangnya pemahaman tentang regulasi perlindungan merek di Indonesia. Kalau hal ini tidak diantisipasi, usaha bisa kehilangan ciri khas dan sulit menjaga kepercayaan pelanggan. Jadi, sesagun anti jabir perlu memperkuat perlindungan merek agar tetap menjadi pilihan utama di hati konsumen. Sekarang mari kita lihat apa saja konsekuensi dari risiko kecurangan dalam usaha sesagun anti jabir by Sihutur Huta. Pertama, kecurangan bisa membuat kepercayaan konsumen menurun. Kenapa? Karena mereka akan sulit membedakan mana produk yang asli dan mana produk yang tiruan. Kalau hal ini terjadi, pelanggan bisa ragu untuk membeli kembali. Kedua, kondisi ini akan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Bayangkan, produk tiruan dijual dengan kualitas lebih rendah, tapi mengatasnamakan brand tersebut. Tentu ini sangat merugikan bagi usaha yang benar-benar menjaga kualitas dan keasliannya. Ketiga, ada juga potensi kerugian finansial. Penjualan bisa menurun karena sebagai konsumen salah membeli produk tiruan. Selain itu, biaya tambahan juga harus dikeluarkan untuk memperbaiki citra dan melakukan perlindungan hukum. Sekebagian penilaian risiko kecurangan. Dari tabel dapat kita lihat tingkat konsekuensinya atau dampak kecurangan ini berada pada kategori tinggi. Artinya kalau sampai terjadi, dampaknya sangat merugikan usaha. Sementara itu, tingkat kemungkinan terjadinya kita nilai sedang. Artinya risiko ini cukup berpulang terjadi terutama jika tidak ada langkah pencegahan yang serius. Bila kita gabungkan antara konsekuensi dan kemungkinan, maka level risiko kecurangan ini berada pada kategori tinggi. Oleh karena itu, tingkat prioritasnya juga masuk dalam kategori tinggi, sehingga harus menjadi perhatian utama dalam strategi manajemen risiko usaha. Lalu bagaimana pengelolaannya? Untuk risiko ini, strategi yang dipilih adalah pengurangan risiko. Ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengurus PIRT, sertifikasi halal, dan juga haki sebagai bentuk perlindungan legal terhadap produk. Kedua, menggunakan kemasan khusus dengan watermark seperti produk asli lebih mudah dikenali dan tidak gampang ditiru. Ketiga, melakukan monitoring pesaing secara online untuk mendeteksi lebih cepat jika ada pihak yang mencoba meniru brand tersebut. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan risiko kecurangan bisa ditekan sehingga tidak dapat merugikan usaha. Teman-teman, sebelumnya rekan-rekan saya telah menjelaskan mengenai risiko operasional, risiko kepatuhan, dan juga risiko kecurangan. Tetapi ada dua lagi loh risiko yang akan kita bahas, yaitu risiko strategis dan juga risiko finansial. Yuk teman-teman simak pembahasannya. Pertama kita akan membahas mengenai risiko strategis. Jika dilihat dari sisi risiko strategisnya, usaha sesagun anti jabir ini memiliki risiko yaitu brand yang kemungkinan besar akan ditiru oleh kompetitor. Nah, pada identifikasi kami membuat sasaran yang dimana menjadikan produk memiliki keunggulan kompetitif dan juga keberlanjutan usaha. Brand yang ditiru oleh kompetitor ini yang mungkin terjadi adalah brand akan kehilangan keunikan. Selanjutnya penyebab terjadinya yaitu dikarenakan tidak adanya perlindungan legal, terus juga belum ada sertifikasi usaha serta informasi promosi terbuka yang dilakukan di media sosial. Nah, hal itu terjadi ketika produk populer dan juga pesaing masuk. Adapun deskripsi konsekuensi risiko dari risiko strategis tersebut ialah yang pertama, produk akan dianggap sama oleh produk kompetitor. Nah, yang kedua yaitu penjualan menurun, dan yang ketiga hilangnya keunggulan kompetitif. Tingkat konsekuensi
atau dampak dari risiko strategis ini dinilai sedang oleh pemilik usaha karena dapat diatasi lewat branding dan juga edukasi kepada konsumen. Selanjutnya, tingkat kemungkinan terjadi risiko strategis ini juga dinilai sedang karena hal tersebut tidak selalu terjadi, dan level risiko juga menjadi sedang karena tingkat konsekuensi dari dampak dan juga kemungkinan terjadinya sedang. Setelahnya, tingkat prioritasnya juga akan dinilai sedang, dan pengelolaan risikonya dapat dilakukan dengan cara pengurangan risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut dapat dilakukan 3 cara. Yang pertama yaitu mendaftarkan merek ke Haki dan juga membangun identitas visual yang lebih kuat serta mengedukasi konsumen mengenai keaslian produk. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai risiko finansial pada usaha Sasagun Anti Jabir by Si Hutur-Huta. Dapat kami identifikasi bahwa risiko finansial dari usaha ini ialah keterbatasan modal kerja dan juga kenaikan harga bahan baku. Sasaran yang kami harapkan dalam penelitian kami ini ialah adanya keberlanjutan keuangan usaha pada usaha Sasagun Anti Jabir tersebut. Nah, risiko finansial seperti kenaikan harga bahan baku dan juga keterbatasan modal kerja akan memungkinkan terjadinya penurunan margin keuntungan pada usaha ini. Nah, penyebab terjadinya risiko finansial ini ada 3. Yang pertama yaitu ketergantungan pada pemasok, yang kedua bahan baku musiman seperti kelapa, yang terakhir yaitu biaya operasional yang meningkat. Nah, terjadinya risiko ini ketika harga bahan baku naik atau permintaan dari konsumen meningkat. Jadi teman-teman, risiko finansial seperti kenaikan harga bahan baku dan juga keterbatasan modal kerja, hal ini memberikan konsekuensi tersendiri nih kepada usaha Sasagun Anti Jabir by Si Hutur-Huta. Nah, konsekuensi yang pertama yaitu ketergantungan kepada pemasok serta fluktuasi harga bahan baku. Hal ini akan menyulitkan pemilik usaha ini untuk merencanakan keuangan selanjutnya. Yang kedua yaitu keterbatasan modal. Karena modal yang sedikit dan kebetulan pemilik usaha juga sebagai seorang mahasiswa, maka keterbatasan modal itu menjadi salah satu konsekuensi yang harus diterima. Nah, yang deskripsi konsekuensi yang terakhir yaitu keuntungan yang menurun. Baiklah, sama seperti risiko yang sebelumnya, kami juga telah melakukan survei untuk risiko finansial ini kepada pemilik usaha Sasagun Anti Jabir by Si Hutur-Huta. Pemilik usaha menyampaikan bahwa dampak dari konsekuensi bisnis di risiko finansial ini dinilai sedang, dikarenakan walaupun margin keuntungannya menurun, tapi usaha ini tetap jalan seperti biasanya. Nah, tingkat kemungkinan terjadi risiko finansial ini juga dinilai sedang oleh pemilik usaha, dikarenakan harga tidak selalu naik terus-menerus, ada kalanya turun, ada kalanya naik, dan level risikonya kami simpulkan menjadi sedang dikarenakan dampak dan juga tingkat kemungkinan terjadinya sedang. Nah, tingkat prioritasnya juga kami kategorikan sebagai sedang. Untuk pengelolaan risiko, kami memilih untuk mengendalikan risiko finansial ini. Untuk mengendalikan risiko ini ada 3 cara yang kami pilih. Yang pertama yaitu melakukan diversifikasi pemasok, yang artinya pemilik usaha tidak harus bergantung kepada satu pemasok saja, tetapi juga bisa memilih pemasok yang lainnya untuk mendapatkan bahan baku. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan dana cadangan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mengatur arus kas dengan lebih disiplin agar kondisi keuangan lebih stabil. Dan dengan berakhirnya presentasi saya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada diskusi mengenai manajemen risiko pada UMKM Sasagun Anti Jabir by Si Hutur-Huta. Semoga penjelasan yang saya dan juga rekan-rekan kelompok saya sampaikan tadi dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman tentang pentingnya identifikasi dan mitigasi risiko dalam pengembangan usaha, sekaligus menjadi inspirasi bagi UMKM untuk terus bertahan dan berkembang dengan strategi risiko yang tepat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.